Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam teman-teman pembelajar semuanya, teman-teman mahasiswa. Mahasiswa SD Surakarta, hari ini kita akan kembali membahas tentang CRM ya, dimana pada materi sebelumnya kita udah membahas basic dari CRM itu apa. Ingat bahwa CRM itu ada 3 bagian kan, yang pertama adalah customer, yang kedua adalah ada relationship, dan yang ketiga adalah ada manajemen. Berarti bagaimana kita membangun database pelanggan ya. Kemudian bagaimana kita eh, memanage, bagaimana kita mengelola dari pelanggan yang ada sehingga akan mampu mengarahkan ke customer loyalty. Nah, pada materi kali ini kita akan masuk ke bagian kedua dari pembahasan tentang CRM ya, atau Customer Relationship Management. Di mana di bagian kedua ini kita akan membahas tentang customer centric yang pertama. Yang kedua kita akan membahas tentang karakteristik hubungan. Yang ketiga akan membahas tentang teori mengenai hubungan. Yang keempat akan membahas tentang customer loyalty. Dan termasuk membahas tentang program-program yang bisa digunakan untuk membangun customer loyalty itu sendiri. Tapi kita tidak akan bahas secara mendalam ya. Secara mendalam nanti akan kita diskusikan bareng ketika kita di kelas. Oke teman-teman mahasiswa, kita mulai dari yang pertama tentang customer centric ya. Customer centric memang ini menjadi satu modal awal ketika kita ingin membangun hubungan baik dengan pelanggan. Ingat bahwa orientasi utama dari bisnis itu kan adalah ke customer. Maka kita mesti gunakan customer oriented, customer centric sebagaimana yang pernah teman-teman pelajari di mata kuliah lain kan. Di mata kuliah pemasaran pernah membahas tentang marketing evolusi kan. Ingat yang pertama adalah product centric, kedua adalah customer centric. Berarti apa di customer centric? Di customer centric ini kan sudah membahas tentang konsep customer satisfaction dan dampaknya kepada customer loyalty. Maka kita membahas tentang customer centric. Orientasinya adalah ke customer, bagaimana kita bisa memenuhi need, termasuk bagaimana kita harus mengetahui apa sih yang berada di pikirannya pelanggan sebelum dia nanti menentukan keputusannya untuk melakukan pembelian, termasuk untuk menentukan apakah mereka harus loyal ke produk tertentukah atau mereka akan loyal ke brand tertentukah. Ini tentang customer centric. Kemudian kita lanjutkan dengan understanding relationship. Mengapa sih perusahaan, mengapa sih corporate ya, mengapa corporate, termasuk nanti juga mengapa sih UMKM ya, atau mengapa sih kalau kita punya usaha yang levelnya itu masih di level bawah, kenapa sih kita mesti membangun hubungan dengan pelanggan? Ya, tak ulangi, kenapa sih kita mesti membangun hubungan dengan pelanggan? Nah, kenapa kita harus membangun hubungan pelanggan itu karena tadi udah saya sampaikan, karena kan apa yang menjadi sasaran kita itu adalah pelanggan. Nggak mungkin kita akan mengeluarkan energi, nggak mungkin kita akan mengeluarkan biaya secara terus-menerus, tapi pelanggan itu selalu berganti. Ya kan? Hari ini kita dapat pelanggan 10, kemudian berikutnya yang 10 ini keluar. Kita nyari lagi 10 keluar. Kita nyari 10 keluar. Jadi ibaratnya kalau kita punya bejana yang isi air itu, kita tuangkan air 10 liter, tapi ternyata bejana kita tuh bocor. Berarti kan kita akan terus nambah, sementara yang sebetulnya kita punya itu kita nggak bisa pertahankan. Nah, maka ini alasan mengapa kita harus membangun hubungan baik dengan pelanggan. Secara pasti kan alasannya kenapa mesti membangun hubungan dengan pelanggan ya karena tadi kita mesti dari sisi ekonomi lah. Dari ekonomi kita akan membangun sebuah bisnis yang berkelanjutan ya, atau bisa kita terjemahkan alasan mengapa membangun perusahaan ya ujung-ujungnya adalah ke profit, ya kan, keuntungan untuk keberlanjutan bisnis kita. Nah yang kedua bagaimana untuk dapat siklus dana secara ajak atau konsisten ya, karena arahnya adalah ke sustainable. Maka kayak gini nanti, ya kan, ke sustainable competitive advantage. Nah terus apa yang dilakukan kalau kita ingin membangun hubungan baik dengan pelanggan ya? Yang pertama jelas ya, nanti selain di sini kita juga akan membahas tentang IC ya, nanti akan kita bahas ya. Yang dilakukan untuk membangun relationship itu kita mesti lakukan identifikasi terhadap pelanggan. Ya, identifikasi pelanggan.
kita harus tahu betul kira-kira pelanggan kita itu siapa, kemudian karakteristik dari pelanggan kita itu siapa. Dari sisi demografis kayak apa, dari sisi geografis kayak apa, dari sisi psikografis kayak apa, dan sebagainya. Ingat, makanya itu sebagai dasar ketika kita menentukan segmentasi, ya kan? Kalau kita sejak awal menentukan segmentasinya itu jelas berdasarkan apa, maka kita dengan mudah bisa menentukan identifikasi dari pelanggan itu. Ya, karena udah terarah. Kalau kita dasarnya adalah demografis, demografis dari sisi apa? Misalkan demografis dari sisi usia, kan jelas kita punya database nih. Pelanggan saya kebanyakan didominasi oleh usia berapa sampai berapa. Kalau dari pendapatan ya, pelanggan saya itu pendapatannya antara sekian sampai sekian. Sehingga kita bisa ngukur kira-kira daya belinya itu berapa. Kalau kita ciptakan produk, kalau kita atur strategi harga, apakah harga yang udah kita tentukan ini akan mampu dijangkau atau tidak. Karena kalau kita udah punya produk, kita udah klaim produk kita berkualitas, sementara customer segmentasi kita nggak mampu membeli, ya nggak ada artinya. Ya, setelah kita melakukan identifikasi pelanggan, yang kedua yang harus dilakukan itu adalah mendapatkan pelanggan. Ingat, mendapatkan pelanggan berarti ada satu strategi dalam marketing yang namanya strategi ofensif. Ya, ingat ada ofensif, ada defensif kan. Ofensif ya bagaimana kita mendapatkan pelanggan. Bagaimana cara kita mendapatkan pelanggan itu, ya kan? Kemudian yang ketiga adalah setelah kita dapat pelanggan, kita harus memberikan customer satisfaction, memuaskan pelanggan. Ingat konsep dasar kepuasan, customer satisfaction sama dengan ya kan, ketika harapan, ya kan, itu lebih kecil daripada kinerja. Kinerja yang kita berikan, value yang kita deliver itu harus lebih tinggi ya. Di situ akan muncul satu kata, yaitu customer satisfaction atau kepuasan. Paling tidak ketika orang puas itu kan dia akan tetap bertahan di situ. Bertahan itu artinya dia tetap akan mengkonsumsi produk yang sama, tetap dia akan mengkonsumsi layanan yang sama. Meskipun memang tidak banyak juga, hari ini dia katakan oke, saya puas dengan produk A, tapi tiba-tiba dia ganti ke produk yang lain ya. Kemudian yang ketiga baru kita pertahankan. Pertahankan berarti dengan strategi marketingnya itu adalah defensif, kita pertahankan. Jadi ada dua strategi yang berbeda, strategi untuk mendapatkan, ya kan? Gimana strategi mendapatkan dan bagaimana strategi untuk mempertahankan. Kalau kita bisa imbang antara ofensif defensif, kalau imbang kita mencari dan bisa mempertahankan, ya maka tadi kita akan secara ekonomi, secara profit kita akan mendapatkan keuntungan yang tinggi. Yang kedua juga kita akan mendapatkan siklus dana yang ajak, sehingga kita akan mampu membangun sustainability dari corporate kita akan mampu membangun perusahaan kita, kemudian corporate kita itu untuk jangka waktu yang panjang. Oke teman-teman, berikutnya tadi udah sedikit kita singgung juga, keuntungan ketika kita mampu membangun hubungan itu, kita bisa mengurangi biaya marketing. Nah, kenapa? Terutama di strategi yang di sini. Ya, ketika kita bisa mempertahankan pelanggan, maka di sini akan tercipta nih. Ya, di sini akan tercipta. Kita akan bisa mengurangi biaya marketing. Kenapa? Karena mereka akan bersedia untuk menceritakan pengalaman positifnya. Ya, berarti kan kita bisa efisiensi di situ. Kalau memang konsumen itu puas ya. Tapi kalau nggak puas ya, yang terjadi kebalikannya. Dia akan menceritakan pengalaman negatifnya ketika berbelanja atau menggunakan produk atau layanan kita. Ini keuntungan yang pertama. Kalau kita mampu membangun hubungan dengan pelanggan. Yang kedua, ya kan, kita akan mampu mengetahui persepsi pelanggan, ya. Karena pelanggan itu kan akan mempersepsikan produk kita, pelanggan akan mempersepsikan layanan kita, sehingga kita bisa ngerti apa sih sebetulnya yang dipersepsikan oleh konsumen, apa sih yang dipersepsikan oleh pelanggan terhadap produk atau terhadap layanan kita. Nah, oke, berikutnya, tapi di case tertentu, di kasus tertentu itu ada perusahaan yang enggan membangun hubungan dengan pelanggan. Nah, ini biasanya terjadi di konsep business to business. Kalau tadi kan kita bicara tentang business to consumer. Di konsep business to business itu ada kemungkinan perusahaan enggan membangun hubungan dengan pelanggan. Ada beberapa alasan kenapa sih perusahaan enggan membangun hubungan baik dengan pelanggan. Yang pertama, ya kan, karena penyedia secara sepihak itu tidak memberikan perhatian, ya, atau loss of control. Jadi
penyedia secara sepihak tidak memberikan perhatian. Kalau saya punya corporate, kemudian saya punya rekanan, kemudian saya punya partnership, kemudian saya punya mitra, kemudian partnership saya, kemudian rekanan saya atau supplier saya ini tidak memberikan perhatian, ya ini kadang yang menyebabkan corporate itu enggan untuk melakukan hubungan baik, ya kan? Karena tidak seimbang di situ. Ingat sekali lagi ini hanya terjadi di business to business. Yang kedua adalah exit cost, ya kan? Ada alokasi dana itu yang keluar ya, ada alokasi dana yang keluar dan hilang ketika kondisinya itu di tengah jalan. Ketika memang tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya, kita akan banyak kehilangan biaya. Maka ada pertimbangan, wah kita nggak perlu nih susah payah ngebangun hubungan dengan partner misalkan. Yang ketiga adalah perusahaan memilih mitra, dan yang keempat adalah customer mana yang akan diajak kerjasama. Ini akan menjadi pertimbangan, ya kan? Opportunity cost, karena memang ada opportunity cost ketika memang harus menentukan saya harus membangun hubungan dengan siapa sih, dengan A atau dengan B. Ya, ketika ternyata yang dipilih adalah B, berarti ada opportunity cost di situ. Ini dalam konsep business to business. Terkadang perusahaan memang enggan membangun hubungan dengan pelanggan. Teman-teman mahasiswa, ini sekilas ya yang bisa saya sampaikan tentang understanding relationship. Nanti kita akan diskusi ya di kelas secara offline atau kita akan banyak diskusi di kelas secara online. Terima kasih, nanti kita lanjut kembali di materi yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.